إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi hadirin para jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para pengurus Masjid Ar-Rahman dan seluruh jamaah. Mari kita buka materi dengan bacaan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah yang ditaniakan para muassis yang bersahabat jariah pada masjid ini, dan untuk kita seluruh keluarga kita, semoga Allah angkat derajatnya, dan untuk kita semua diangkat derajat kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal yang berkah, anak-anak kita yang soleh dan solehah, istri kita istri yang soleh solehah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah wa rahmah. Ala hazihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, kemarin minggu lalu kita masalah istighfar. Siapa yang belum pernah baca istighfar?
Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Insya Allah kita baca istighfar. Berapa banyak yang sudah kita baca istighfar? Banyak banget. Niatnya untuk apa? Jadi kalau di sekolah itu ada yang namanya meaningful. Jadi semua pembelajaran itu harus bermakna. Jadi kalau orang yang melakukan gerakan dia tidak tahu maknanya, olahraga yang tidak tahu gerakan, dia bergerak tapi tidak tahu maksudnya, bisa sehat atau tidak? Kalau pas bisa, tapi dia tidak paham. Tapi kalau dia benar-benar dia tahu gerakan ini untuk ini kesehatan atau ini yang bermanfaat, dia akan lebih banyak. Jadi apapun yang kita lakukan, saya sedang belajar. Saya katakan saya sedang belajar. Ini begini lagi belajar. Pertama untuk kita menerapkan di diri kita, di diri saya pertama, diri saya dulu. Bisa nggak saya ini melakukan sesuatu? Ya, sambil kita bersama-sama ini namanya ngaji, makanya niat kita kan nawaitu ta'alim wa ta'allum, kita belajar dan mengajar. Jadi sama-sama kita yuk. Jadi kita harus sudah mulai dari istighfar. Nah, ada lagi yang dikatakan sayyidul istighfar. Pernah dengar sayyidul istighfar? Nah. Udah pernah baca? Selalu dibaca? Lalu. Hafal? Insyaallah. Ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana abdika wa ba'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Apa tuh sayyid? Rajanya istighfar. Istighfar yang biasa kita baca Astaghfirullahaladzim. Kalau astaghfirullahaladzim bagus. Itu bagi siapa? Bagi pemula. Tapi kalau masih baca saya juga masih pemula. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita sudah mengamalkan astaghfirullahaladzim, bagus sudah. Bukan nggak bagus, sudah bagus. Tapi kan kita pengennya apa? Lebih bagus. Lebih bagus lagi. Ada peningkatan. Sampai di mana? Nah, apapun yang kita lakukan, nggak ada tidak bagusnya kalau kita sudah melakukan. Itu yang terpenting. Kalau sudah melakukan udah bagus banget. Gitu. Terus bagaimana pengen lebih bagus? Ya ada tingkatannya. Kalau astaghfirullahaladzim, tambahin lagi wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Boleh semakin banyaknya, karena semua ini adalah zikir ya, kita minta Allah, kita mohon kepada Allah. Nah, yang sudah kemarin kita katakan bahwa yang namanya istighfar itu bukan hanya untuk minta ampun gitu. Bukan hanya ampunan Allah berikan. Jadi kita ini minta satu, Allah kasih banyak. Kita minta satu, Allah kasih banyak. Kalau kepada manusia minta banyak, kasih satu. Banyak banget minta. Satu aja. Banyak banget sih mintanya, dikurangin gitu. Tapi Allah berbeda. Allah al-wasi, maha luas. Minta sebanyak-banyaknya minta, dikasih gitu. Nah, ini para ulama menyebutkan bahwa Allah ya, Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rasa aman kepada manusia, pada kita semua,
itu dengan dua hal. Apa kira-kira yang pertama? Ya, para ulama mengatakan Allah memberikan rasa aman kepada itu ada dua hal yang diberikan. Yang pertama, adanya Nabi Muhammad SAW di antara kita. Dan kita nggak mungkin di antara mereka itu para sahabat. Sahabat kalau dekat dengan Rasulullah aman nggak semuanya? Aman banget sudah. Rasulullah menghadap begini, ada orang di belakang, lihat nggak? Ngelihat. Jangan bilang nggak ngelihat. Rasul tahu di belakangnya ada apa. Seolah-olah ada matanya. Ya aman lah kalau kita seorang kita begini. Rasul bisa tahu semuanya. Mau apapun, ya, Jibril langsung kasih tahu. Nih, ada apa-apa. Apa yang kedua? Pengen aman. Pak, ada tahu? Istighfar. Rasulullah sekarang secara fisik tidak ada di antara kita, tapi ada istighfar. Nah, dengan istighfar ini, Allah menjadi dengan ada istighfar kita menjadi rasa pengaman kita untuk kita. Dari siapa? Dari kemarahan Allah. Jadi kalaulah orang berbuat dosa, sebanyak-banyaknya dia berbuat dosa, ada istighfar aman nggak? Selama dia berbuat dosa dan dia beristighfar, aman. Coba kalau ada istighfar, ampun dosa saya banyak, ngapain nih? Tidak ada ampun. Allah Maha Pengampun. Ada kan bilang tobat, ada tobat sabar, balik lagi. Manusia ada yang begitu nggak? Ya banyak. Kita sudah tobat, kita ulang lagi. Tobat, kita ulang lagi. Nah, inilah yang menjadikan kita jadi aman. Jangan takut. Kita selalu berusaha. Ini jangan kalau itu saya berbuat dosa aja terus. Ya jangan bermain-main. Karena umur nggak ada yang tahu, gitu, ya kan? Ya aman nanti berbuat dosa, sengaja berbuat dosa, nantangin tergugsa tobat, ya hati-hati. Nah kalau nggak sempat, lewat, sudah dizalim, ya kan? Tetapi kalau memang kita tidak sengaja atau tidak, atau memang bukan rasa keinginan menantang Allah, yang terpenting jangan menantang Allah. Allah apa-apa. Mungkin aja, jangan deh. Kita yang hati-hati saja bisa berbuat dosa nggak? Bisa. Berbuat dosa itu di mana? Di mana aja? Nah, jangankan di ruang rohman. Di masjid begini ada bisa nggak berbuat dosa nih? Ya bisa, ada aja. Cari lah, gitu kan? Bukan dari mata yang kita lihat, tadi kita ngomong gitu, bisikan. Ya Allah, ada aja gitu kan. Jangan kan di luar, di dalam masjid pun. Karena setan itu pas azan lari gak dia? Lari. Azan pas azan setan lari, selesai balik lagi. Setan begitu. Allah, ya nah buktinya kita waktu Allah Akbar aja, saya suka Allah, balik lagi Allah. Itu udah pasti konsentrasi kita diganggu. Ada nggak ya Allah, ya kan? Itu diganggu. Semakin kita pengen khusyuk, setan godain lagi. Itu kerjaan saya. Nah, memang itulah. Ya, memang dia sudah disuruh janji. Boleh saya keluar dari surga, tapi satu permintaan. Boleh nggak saya ganggu manusia? Silakan kata Allah. Kalau sanggup, kalau bisa. Dikasih batasan? Enggak kasih batasan, terserah.
makanya manusia itu dikasih dua. Apa itu? Dalam nafsnya, dalam jiwa manusia itu dikasih dua. Apa duanya? Fa'alhamaha wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang diangkat, wa nafsu wa ma sawwaha yang ditinggikan, fa'alhamaha maka diilhamkan kepada siapa? An-nafs itu fa'alhamaha, enggak pakai tak marbutoh, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada siapa? Kepada jiwa ini, ya. Nafs ini apa? Fujuraha wa taqwaha. Fujur apa fujur? Keburukan, kejelekan, dan ketakwaan. Jadi memang potensi manusia itu udah dikasih di diri kita. Mau dipelihara atau enggak? Ada hitam, ada putih, itu ceritanya lah. Dikasih dua potensi, bisa nggak kita mainkan nafs itu, jiwa ini? Nah, kan dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil itu jiwa yang tenang. Kalau kita masih gerasa gerusuk, artinya apa? Nafsu di jiwa kita ini yang belum kita bisa kendali. Nafsu banget. Bisa nggak kendalikan nafsu? Nafsu itu jangan dihilangkan, nggak bisa nafsu dihilangkan. Gua nafsu banget, ya nggak apa-apa, silakan deh. Tapi dikendalikan. Orang kalau ada nafsunya masalah nggak? Jadi sih iya nafsu apa nggak ada apa-apa, ubah aja. Mau nafsu dan makan nggak nafsu, kalau makan nggak nafsu apa itu? Seperti makan nggak nafsu, ngopi nggak nafsu, minum nggak nafsu. Ya repot kalau dengan nafsunya. Dia bilang gara-gara mau nafsu, repot kalau semuanya nggak nafsu. Tapi juga jangan diumbar, nafsu jangan diumbar. Ya. Nah, kita kembali bahwa itulah yang ada pada diri kita. Nah, sekarang bahwa kita aman, Allah kasih satu yang namanya istighfar. Yang membuat rasa aman kita. Kenapa? Manusia itu ya memang penuh dengan dosa. Manusia itu khata'un, banyak dosa. Ya kan? Tapi yang terbaiknya orang-orang berdosa apa? At-tawwabun, orang yang bertobat. Jadi kita ini banyak dosanya. Kalau Nabi Adam dosanya satu, dosanya Nabi Adam berapa? Dikeluarkan dari surga, dosanya cuma satu. Wala taqrabul sajarah, jangan dekat, hindarkan masalah. Dosanya satu, taubatnya berapa lama? Dosanya satu, taubatnya lama, mohonnya. Kalau manusia biasa, dosanya banyak, tobat sedikit. Nah, memang begitu kita. Itulah manusia. Nah, Allah kasih, gak usah takut. Allah sangat apa? Innallaha yuhibbut tawwabina. Baca di mana tuh kita baca? Nah, Allah baca ini tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ya kita baca dulu. Kenapa kita dibersihkan, kita minta taubat. Allah tuh suka orang-orang yang bertobat. Semua orang itu pasti berdosa. Nggak ada orang yang nggak berdosa. Ada? Nggak ada. Nggak ada orang yang berdosa. Yang paling banyak yang banyak ngomong. Ya kayak saya gitu kan. Ya dosa saya. Dan yang diam itu kan nggak banyak dosa.
Yang banyak ngomong tuh yang banyak dosa. Ya mudah-mudahan bahasa saya ini saya ngomong terus di depan ada kamarin kan dapat juga saya gitu kan. Bahasa semua udah kan gitu. Artinya, ayo kita bersama-sama. Nggak ada di sini, nggak ada orang yang nggak berdosa, semua berdosa. Nggak ada orang yang sangat alim di sini. Gitu. Semua sama. Jangan merasa saya nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu, tapi dia mau belajar, itu positif, dapat nilai plus. Yang repot nggak punya ilmu, nggak belajar, itu yang masalah. Selama duduk begini saja, kalau kita niat lillahi ta'ala, yakin nggak Allah kasih? Kasih. Banyak kisah dengan guru. Ada seorang yang tukang bawain minuman. Kalau ngaji begini, dia bikin minuman, dia bawain itu semua. Waktu dia bikin, kita masak kopi gitu kali ya, dia dengerin. Tapi tugas dia bukan belajar, tugas dia melayani. Tapi dia pengen. Pas saya tanya, gurunya tanya, murid-murid yang ada begini gak ada yang bisa jawab. Dia bisa jawab. Bayangkan itu. Dia bisa jawab. Yang namanya orang ilmu itu, ya konsep barat itu kan, pokoknya kalau belajar nanti begini. Kalau Islam bukan begitu. Tawadhu sama guru. Hormati guru, dia akan dapat. Selama dia tidak menghormati guru, gak akan berkah. Kalau dia gak berkah, mau pinter apapun, dia udah pinter, pas ngejawab, blank. Ada gak gitu? Banyak gitu. Yang sekarang kan adabnya kurang. Anak-anak sekarang adabnya kurang. Itu namanya keberkahan itu jauh. Kalau orang-orang yang kurang beradab, mendekati. Bagaimana mau dapat ilmu, mau gurunya juga gak suka? Allah. Ada murid sama guru kan sudah gitu. Hormat sama guru juga enggak. Ya kan guru sama aja lah, sama aja dia. Tidak. Posisi guru kalau benar-benar dia ini tidak beda. Ya. Nah ini yang terpenting. Jadi kalau memang dia niat mau belajar, Allah ridho, dapat gak? Dapat walaupun dia tukang. Ya saya sudah segini umurnya, gak ada urusan. Yang namanya belajar, Allah kasih, mudah dapat. Yang ngaji begini pun kita duduk tapi lillahi ta'ala, benar-benar niat karena Allah pengen dapat. Allah kasih dapat. Yang belum hafal saya istighfar, kalau benar-benar niat dapat gak? Bisa. Tapi benar-benar. Tapi kalau nggak benar-benar, ya susah. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Al-Shaddad ibnu Uwais qala Rasulullah SAW dari Shaddad bin Aus, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar atau pemimpin istighfar adalah yaqulul abdu, ya, seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, kalau ada seorang hamba mengatakan tadi Allahu anta rabbi sampai fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, apa kata Rasulullah? Man qalaha, dan siapa saja yang membaca
membacanya, mengatakannya, mengucapkannya fi lailatin, pada malam, famata fi lailatin dakhalal jannah. Habis maghrib dia baca Sayyidul Istighfar malam tadi, mulai malam sampai berakhir malam dia baca Sayyidul Istighfar dakhalal jannah. Jadi masuk surga itu gampang sebetulnya kalau mau. Kata Rasulullah, kullu ummati, setiap umatku, semua umat, kalau setiap semua kan, setiap umatku, semua umatku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, yadkhulunal jannah, masuk surga, illa, kecuali man aba, yang nggak mau, yang nolak. Banyak nggak orang yang menolak masuk surga? Banyak. Perlunya hidayah. Ya. Perlunya hidayah. Tadi saya ketemu artis di UI yang siapa tuh? Yang KTP, Islam KTP. Oh, siang. Ini komputer. Ya, bukan tadi. Yang lucu orang itu. Si Madid. Iya. Madid kenal. Dia bilang, selama saya bilang alhamdulillah berkah ini. Madid. Iya, Madid. Iya. Saya juga bilang sama teman-teman, lu bagaimana dapat hidayah? Lu pengen sama orang-orang begitu semua? Kita main dong, Ustaz. Kita main dong gitu. Tapi yang benar juga dapat hidayah. Nah kalau dia mainnya sesamanya, sama artis dia kumpul terus, gak pernah hidayah. Nggak pernah ngelihat yang sesuatu yang baik ya. Dia masuk di FI, bagian seni budaya. Wah kalau pakaiannya udah pakaian, udah kayak tinggi itu, pakaian gamis gitu kan, kebeci-beci gitu. Alhamdulillah, dia banyak yang bagus. Sama, kalau dia orang dapat hidayah itu kenapa? Kamu harus dekat, mendekat, jangan menjauh dari Allah. Jangan menjauh dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa yang dekat kepada Allah? Ya orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, deketin. Ya soleh, deketin soleh. Ya untuk masjid soleh, deketin orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya lagi. Wa man qalaha, dan siapa saja yang membacanya fi yaumihi famata dakhalal jannah, yang membaca di siang hari dan dia mati dakhalal jannah. Siang kapan? Besok. Kapan siang dimulai? Dari Setelah fajar gitu kan. Setelah subuh. Pokoknya makanya biasakan subuh baca. Sampai kalau sekali saja pagi sore dibaca seperti itu, insya Allah dengan sadar, dengan keyakinan, dengan kekhusyukan benar-benar dia baca, insya Allah masuk surga. Yakin nggak? Harus yakin juga. Tapi dengan catatan jangan main bacanya. Ya. Nah, kalaulah istighfar ini kan sangat dianjurkan. Kemarin kita baca surat tersebut ada 4 hal-halnya. Nah, banyak dikatakan nih yang sudah baca iza jaa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Apa artinya? Fasabbih, maka bertasbihlah. Terus bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, subhanallah walhamdulillah. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Innahu, sesungguhnya Allah itu kana tawwaba, maha penerima taubat. Sehingga baca surat yang tinggi-tinggi dah, baca yang pendek-pendek aja, pastikan
pastikan kalau bisa jalan Rasulullah wal itu hafal kita. Nah, kalau sudah hafal, lihat terjemahannya. Dilihat sambil diresapi. Yakin. Kita disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruh fasabbih subhanallah bihamdi rabbika alhamdulillah. Lagi. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Sebetulnya kita udah banyak itu yang namanya ulama ngasih. Kan kita sudah baca itu. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan kita baca berulang-ulang. Kalau memang kita resapi, itu agak nikmat. Tahu artinya harusnya. Dan wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak pada waktu sahur orang-orang itu yang memohon ampun. Kapan waktu sahur? Sebelum subuh. Biasanya kalau sebelum subuh kita ngapain? Tidur. Tidur ya baca istighfar. Kalau orang yang sebelum subuhnya sudah bangun ngapain? Pipis. Jadi pipis baik lagi ya. Kita udah diingetin. Pipis itu udah diingetin sebetulnya. Cuma kan kita gerakin yang sono situ lagi. Ya, harusnya kalau sudah begitu itu ingatan dari Allah, itu alarm untuk ya, sholat lah gitu. Berapa sholatnya? Ya 2 rakaat minimal. Masa 2 rakaat tahajud? Gak boleh. Itu witir doang, bukan tahajud. Beda tahajud dengan witir. Ya minimal 2 rakaat lah. Apa iya sih? Gak bisa gitu. Ya kalau udah bangun jam 3:30 ke kamar mandi udah jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi udah bakalan bangun jam 4. Mana ada nggak orang tidur 3:30 tidur lagi bangun jam 4? Enggak. Jam 5. Jam 5. Kalau setengah jam itu nggak mungkin. Kamu tidur terus kita tidur lagi setengah jam. Nggak ada itu sejarahnya. Itu bisa 2 jam itu. Ya main-main kalau udah bel clean gitu kan. Kita terulang ngantuk. Terus itu lewat itu. 5:30. Itu nggak ada setengah jam. Kecuali emang kita tidur siang atau sore pengen tidur banget itu bisa setengah jam. Tapi kalau udah bangun tidur itu nggak mungkin setengah jam. Asal mau setengah jam nggak bakalan. Bohong itu pasti tetap itu masalah. Ya, jadi diajarkan kapan tuh waktunya? Banyaklah nanti waktunya yang kita ambil. Nah, apa arti dari Allah anta Rabbi? Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Allahumma anta Rabbi. Ini bahwa kita mengakui Allah itu adalah Tuhan kita. Ya. Tuhan Al-Malik yang pemilik. Pemilik apa? Seluruh jagat dan pemilik diri kita. Kalau kita pahami artinya, makanya kenapa bisa surga? Dia paham benar-benar, dia sudah paham. Kalau dia yakin Allah itu pemiliknya, ada rasa takut gak? Aman aja, ada pemilik. Motor ditaruh di situ, ada pemiliknya di sini, aman gak dilihat pemiliknya? Aman. Tapi yang nggak aman, kalau pemilik kita liatin, pemilik kita siapa? Allah. Dilihatin nggak kita? Lihatin. Bakalan jatuh nggak kita? Iya. Kecuali itu motor mau jatuh gitu. Itu motor goblok itu. Itu terjadi. Itu nggak pemilik. Ya. Jadi Allah anta Rabbi. Dia yang menciptakan kita. Kalau dia menciptakan, tahu nggak kadar kita? Tahu. Yang menciptakan tahu kadar kita. Apalagi dia memberi
diberi rezeki, aman-aman aja. Cuma kita konteksnya kalau rezeki apa? Duit, salah. Kita yang salah. Rezeki itu duit bagi kita, salah. Rezeki itu bukan duit. Sehat juga rezeki. Tenang juga rezeki. Baca Al-Quran itu rezeki, kita bisa baca Al-Quran. Ya kan? Emang bukan rezeki, itu dapat rezeki orang memberikan kebaikan, itu rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Gitu. Yang mengatur semua urusan makhluk, kan dia yang mengatur. Allah lah yang mengatur semua. Nah, ini dikatakan ini tauhid rububiyah. Bahwa Allah lah yang memiliki kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa itu? La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Tiada Tuhan selain Engkau. Ini uluhiyah. Jadi kita sudah mengilahkan Allah. La razaq illallah, la ghayah illallah, la malik illallah. Semuanya karena Allah. Sudah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Kalau hati kita sudah seperti itu, ya. Kalau hati kita sudah seperti itu, aman. Nggak usah pusing-pusing. Kenapa kita masih pusing? Masih mengilahkan yang lain. Apa ilah-ilah yang lain? Kerjaan, makanya kita jadi ribut mulu. Di dunia itu gampang ngecek orang. Saya mah gampang aja kalau tahu ini kantor, gampang. Cek aja pakai duit. Coba ribut nggak? Kalau udah berebut pasti. Coba aja kasih duit. Suruh pegang tuh duit. Bener nggak dia? Kalau emang dia bener, ini segini, dia lapor apa adanya. Pokoknya saya buat segini, ini segini, ini segini. Itu tak. Kalau dia sudah sembunyi-sembunyi, dia nggak tahu, Allah tahu. Jadi puji orang itu ya ilah itu duit dia ilah. Ya. Kemudian khalaqtani wa na'buduka. Apa artinya? Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Kalau Allah menciptakan kita sebagai apa? Hamba. Ya. Kalau yang namanya hamba apa tugasnya? Mengabdi. Apa? Tidaklah jin dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita la ma'budu illallah. Kita nggak bisa lagi menghamba kepada Allah. Kita sudah minta kolam dari wa'ana buka. Engkau yang ciptakan aku ya Allah. Aku ini hamba-Mu ya Allah. Kalau kita dulu yang bikin uang, ini itu berat macam-macam kan? Kita nggak bisa macam-macam. Yakin nggak orang yang menciptakan kita itu, zat yang menciptakan kita itu akan membantu kita? Yakin, harusnya. Belajar tauhid itu begini, harusnya itu. Kemudian lagi, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ini menepati, ya. Wa ana ala ahdika, dan aku menepati perjanjianku dengan perjanjianmu. Wa wa'dika, dan aku lakukan sesuai mastata'tu, sesuai kemampuan kita. Apa janjinya? Waktu di zaman azali, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhan? Apa jawab kita? Jawab para ruh yang ada kita sebelum kita menjadi jasad seperti ini, kita sudah mengatakan qalu
sudah mengatakan, ya. Udah ada belum kita manusia? Belum. Tapi Allah sudah jalan. Nah, benar kita. Jadi kita sudah berjanji dan kita lakukan semampu kemampuan Mas Bapak semampu kita. Makanya di dalam semampu kita apa? Kita kan sadar, ya semampu saya ya Allah. Nah semampu kita beda gak kemampuannya? Ya beda. Itu kualitas. Makanya jangan marah. Wong di barang ada KW 1, 2, 3, 4, 5. Ya biar. Aku ini jelek, ya harganya murah. Dan coba-coba beli order di Glodok, bilang kita KW 1, kejeblok ente. Yang KW 1 mana kok? Dikasih KW 3 lo baru tahu. Minta yang KW yang paling rendah, KW 4 lalu ada nggak? KW 3 nih. Wah ini berapa sih? KW 2 nya kok? Baru KW 1 kan susah dibuang lagi. Kalau minta KW 1 langsung, nih. Nah, itu tren itu belanja gitu. Jangan KW 1, tes dulu. KW kita dulu kasih. Emang itu ada strata di hidup itu, manusia itu ada. Makanya surga itu banyak banget tingkatannya gitu. Ya tinggal kita kekuatan kita di mana. Kalau pengen begini ya seperti itu. Sama lah. Kalau kita naik motor pengen cepat, kecepatan juga berbeda. CC-nya juga berbeda. Gitu. Ya. Jangan CC yang 125 mau balap dengan CC 100, 200. Ya modal lah, nggak bisa. Kemudian apa lagi? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Kita ngaku kita berlindung dari perbuatan kita sendiri. Kenapa? Memang itulah sifat manusia. Kita egois. Kita banyak salah, banyak salahnya kita berbuat. Jangan merasa benar terus masalah. Yang repot kita selalu merasa paling benar. Itu udah repot kan? Nah kalau kita benar-benar baca itu, kita mengatakan diri kita ini banyak salah, kok sombong? Yakin diri sombong? Bos dibaca tapi kelakuannya nggak begitu, berarti dia kayak guru beo. Cuma dia baca-baca doang, isinya nggak tahu. Nah sekarang kita naikin diri kita mulai sedikit-sedikit. Nah kan kita ada suka khotib-khotib para ceramah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sudah gitu kan? Ya. Itu dibaca. Tahu artinya enggak? Tahu tapi nggak hafal. Apa taunya? Tahu maksudnya. Yang penting tahu maksudnya. Tahu enggak kita maksudnya? Itu yang terpenting. Kalau kita ngaji begini, orang tua kita susah suruh hafal, nggak percaya saya hafal, susah banget. Tapi tolong intinya, saripatinya dipahami, gitu, mendekatkan. Tapi kalau kita belum tahu artinya, susah juga. Baca dulu artinya, deketin, terus pahami, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ya. Lihat lagi. Ulaka binikmati. Abu bizambi, ya kan? Ulaka binikmati alayya. Abu laka binikmati alayya. Iya. Belum itu. Iya. Aku akui nikmatmu kepadaku. Tadi kita sudah mohon ampun, kita sekarang aku akui nikmat. Abu laka binikmati alayya wa abu bizambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Nah waktu ngomong itu dosanya kelihatan banyak banget Allah. Apalagi faghfirli, apa itu? Ya Allah ampunilah kami. Terus apa lagi? Wa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku illa anta, kecuali Engkau.
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kecuali Engkau ya Allah. Kalau kita baca itu dengan sepenuh hati, yuk ya, mumpung masih ada kesempatan, ya saya hanya mengingat diri saya, sebenarnya saya lagi dengan diri saya nih, yang belum situ dengar, ya sama-sama ini, sama-sama kita renungkan. Kalau baca kita benar, maka sehari itu kita akan benar. Kalau bacaan kita benar, sehari kita benar, kita mati pasti masuk surga. Itu logikanya. Cuman bukan dihafal, kalau dihafal doang surga. Tapi kalau yang mimpin doa, kalau dibaca apa tadi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalau baca doa ini yang mimpin jangan Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana. Kalau orang yang baca Allahumma anta rabbi, terus kita kenapa? Enggak usah amin. Amin. Enggak. Kalau diaminkan, kalau dia doang, Allah ampuni saya, amin. Itu nggak disuruh, nggak ada didoain. Nggak dapat. Buat diri sendiri. Hah? Buat diri sendiri. Jamaah itu nggak didoain, yang doain bukan dia doang. Hati-hati, mimpi doa. Jadi kalau nggak ngerti pakai apa, naknya nggak bisa, yuk sama-sama kita baca itu. Kayak tadi saya kan, Robbi srohli, jangan diambil. Ikutin terus. Robbi srohli, sodli, wa yassirli, amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Karena itu doa untuk pribadi. Ini kan tadi hamba kata ada orang yang baca Rasulullah akan masuk surga kalau orang baca ini, itu untuk pribadi. Tapi kalau dia mimpi doa, Allahumma rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na faghfir lana wa nahula ka bi ni'matika 'alaina wa nahu bi dzambina faghfir lana Junuba ila anta. fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi benar harusnya seperti itu. Nah ini ya insyaallah ya sedikit-sedikit saya bukan apa bukan ini, tapi kita hanya mengingatkan karena untuk kebaikan, jangan sampai nanti kata Nabi orang yang paling pelit itu yang berdoa tapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya doang. Kita disuruh baca amin, amin gitu kan. Nah, tinggal ini kan masalah nahunya aja, masalah tasrif ya harus bisa juga itunya. Ya, itu paling tidak. Oke? Nah, orang yang baca ini semua, barang siapa yang membaca di pagi hari dan penuh dengan keyakinan, pemahaman, kemudian dia meninggal dunia sebelum sore, maka ia akan masuk surga. Kalau dia bacanya dari pagi, malam sebelum dia dapat sebelum pagi, dia masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan kita bisa gerakan untuk mengamalkan ya, hal-hal yang biasa. Saya kemarin kan baru ayat kursi, kayaknya udah semua baca semua. Saya ingin mengulang aja dengan yang kita udah baca gitu. Mudah-mudahan itu dipahami terus diingatkan dan bisa. Sekarang istighfar, gitu kan? Istighfar semua udah tahu. Saya istighfar udah tahu, bukan? Tapi isinya apa? Ya, terima kasih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Cukup. Udah ngantuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.